Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Puri. Nah, gimana puasanya ya? Walaupun puasa tapi tetap belajar, tetap semangat belajar. Oh, ini Pak Hafiz juga puasa ya. Tapi di sini di kelas teriak-teriak nggak apa-apa ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Kemarin kan sudah gunting-gunting dan juga nempel lambang Garuda Pancasila ya, sudah bagus-bagus, sudah rapi hasilnya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Yang belum masih Pak Hafiz tunggu, tak tunggu nggak apa-apa, tetap dapat bintang ya. Oke, untuk hari ini kita juga akan masih belajar tentang sudut. Kita juga nanti akan belajar tentang Pancasila ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan mengaji terlebih dahulu ya. Surat Al-Insyiqaq sekarang kita sampai ke ayat 16 ya. Ayat 16 yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allai yahura bala inna rabbahu kana bi basira fala uqsimu bisyafaq ya. Sampai situ dulu, sampai 16. Di rumah diulang-ulang lagi, dihafalkan lagi supaya nanti gelar hafidnya setelah lebaran nanti ada gelar hafid itu bisa lancar ya. Oke, sekarang kita pembelajaran temanya di tema terakhir sudah hampir selesai. Sedikit akan mengisi halaman 50 dulu ya, halaman 50 dulu sedikit mengenai sudut. Halaman 50 Pak Hafiz pastikan kalian harus sudah paham tentang sudut ya. Ini adalah sudut, ada beberapa sudut, ada 3 sudut ya, tumpul, siku-siku, lancip. Kalau yang lurus itu adalah siku-siku, kalau membuka melebar itu tumpul, kalau nutup jadi lancip seperti ini ya. Nah, kalian harus bisa membedakan itu karena nanti di kelas 4 itu sudah lebih tinggi lagi ya. Jadi harus kalian pahami di sini supaya nanti kelas 4 nggak bingung ya. Sudah hampir kelas 4 kalian ya. Oke, yang A perhatikan, yang A kira-kira apa ini? Tumpul, siku-siku atau lancip ya, tanpa harus diukur, harusnya kalian sudah bisa melihat yang A adalah sudut lancip. Kalian tulis sendiri ya, ini lancip, ini nutup. Nah, kalau ini buka lebar berarti yang B adalah sudut tumpul. Kalian tulis sendiri tumpul. Yang C sudutnya lancip, nutup ya. Ini kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian yang D, mau dilihat yang D, apakah ini lurus? Lurus ya. Ya, yang D itu lurus berarti adalah sudut siku-siku. Ada tandanya seperti ini harusnya ya. Ada tandanya biasanya. Ini enggak ada ini. Nah, ada tandanya seperti ini biasanya. Ini adalah sudut siku-siku, kalian tulis ya. Siku-siku. Yang E jelas ya, melebar, buka, berarti dia adalah sudut tumpul. Oke, sudah ya, sampai E. Terus sebelahnya kalian diminta gambar sama seperti kemarin, gambar 2 dari setiap sudut. Pakai penggaris ya, yang rapi ya, pakai penggaris supaya rapi, supaya lurus, supaya jelas sudutnya. 2 gambar sudut lancip, 2 gambar sudut siku-siku, dan 2 gambar sudut
tumpul, silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya kita akan belajar subtema 2 halaman 54. Aku anak mandiri. Wow, mandiri. Sudah mandiri, mandi sendiri. Tuh, halaman 54. Wow, Beni, Siti, Udin, Dayu, dan kawan-kawannya sedang berkemah. Oh, kemah pramuka. Kelompoknya ini ada lambangnya ini. Kelompok kelinci. Kelinci ya. Peko-peko. Nah, kelinci, kelompok kelinci. Nah, yuk kita baca yuk ini. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri ya. Jadi mandiri itu melakukan pekerjaan sendiri tanpa dibantu. Beberapa pekerjaan perlu kalian mandiri ya, perlu kalian kerjakan sendiri, terutama adalah tugas-tugas kalian sendiri pribadi. Tapi ada juga tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Ada juga tugas yang lebih baik dikerjakan secara kelompok. Tapi beberapa hal perlu kalian kerjakan sendiri, terutama lah ini menyiapkan peralatan sendiri. Ya, peralatan kamu sendiri. Terus mengenakan seragam pramuka sendiri ya. Semua yang kalian perlukan diri sendiri itu kerjakan sendiri. Nah, baru ada juga kebutuhan yang kelompok. Selanjutnya, baliknya. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Ya, kurang lebihnya sama seperti seragam HW. Ya, seragam HW ada tanda-tandanya, ikat pinggang, pakai celana atau rok, kemudian kaos kaki, sepatu, dan juga pakai penutup kepala. Kalau di HW pakai topi. Ya, kurang lebihnya sama pramuka dengan HW. Terus paragraf terakhir. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku sudah menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu dilatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Ya, sekali lagi, ada tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan sendiri. Ada juga tugas yang kelompok. Nah, kalau mandiri itu berarti mengerjakan tugas sendiri, merawat diri, memakai pakaian, menyiapkan perlengkapan, lakukan sendiri. Itu namanya mandiri. Yuk, kita jawab. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Apa tadi? Mandiri? Mandiri adalah selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Selalu berusaha selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Itu adalah mandiri. Berarti dikerjakan sendiri. Apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Apa saja tadi? Menyiapkan peralatan sendiri. Menyiapkan peralatan sendiri. Menyiapkan peralatan sendiri. Satu lagi adalah mengenakan seragam sendiri. Sudah kelas 3 pakai baju sendiri ya, sudah tidak dipakaikan mama lagi ya. Kelas 3 sudah bisa pakai baju sendiri, pakai celana, kaos kaki, dan sepatu. Lah itu berarti sudah mandiri. Nomor 3, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Apa saja tadi? Seragam lengkap. Seragam lengkap, penutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dari atas juga boleh, penutup kepala, baju, ikat pinggang, celana atau rok, kaos kaki, sepatu ya. Urut sama seperti seragam ya, seperti seragam HW, seragam pramuka itu kurang lebihnya sama. Nah, ini bisa kalian isi. Sudah bisa mandiri belum kalian? Nomor 1, memakai baju. Sudah bisa memakai baju sendiri? Centang.
Nomor 2, memakai kaos kaki sendiri bisa ya. Apa ini? Memakai sepatu bisa. Nomor 4, mengikat tali sepatu. Nah ini kadang beberapa masih belum bisa. Ada yang sepatunya kletekan ya, nggak pakai tali, kletekan juga ada. 5, mengenakan ikat pinggang. Ikat pinggang itu sabuk, bisa ya, pakai sabuk sendiri. Terus ini menyiapkan peralatan sekolah ya, sudah kelas 3 menyiapkan peralatan sekolah sendiri ya, tas, buku pelajaran yang akan dibawa besok disiapkan malamnya. Terakhir merapikan kamar ya, merapikan kamar sendiri. Kalau sudah bisa centang. Ini ada tanda-tanda atribut, tanda atau atribut pramuka siaga. Untuk kelas 3 itu namanya pramuka siaga. Ini kalian bisa baca, kalian bisa lihat ada tandanya, ada nama, pita nomor, tanda jabatan, tanda barung, tanda pelantikan. Nah, bisa kalian lihat, kalian baca-baca ya. Untuk HW kurang lebihnya sama juga ada, nanti HW juga ada tanda atributnya. Oke, langsung aja lanjut, kita akan belajar tentang musyawarah. Wah, ini halaman 64. Halaman 64. Halaman 64. Kita akan belajar tentang musyawarah. Mandiri dalam mengambil keputusan. Ini kemah lagi ya. Kemah pramuka. Yuk, kita baca yuk. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri, misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju nama kelompok telah ditetapkan. Biasanya kalau yang laki-laki itu kelompoknya biasanya pakai nama hewan ya, yang laki-laki pakai nama hewan, yang perempuan pakai nama bunga biasanya ya. Dulu kalau Pak Hafiz sampai seperti itu. Kelompoknya Pak Hafiz itu kelompok Puma. Wah, sangar ya. Kelompok Puma. Apa itu Puma? Yang nggak tahu Puma silakan Google setelah ini. Puma. Puma itu adalah singa gunung dari Amerika Selatan. Nah, terus paragraf kedua. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Jadi musyawarah itu adalah berdiskusi untuk membicarakan masalah. Itu adalah musyawarah. Rapat. Nah, kalian kenalnya rapat ya. Musyawarah itu adalah berdiskusi untuk membicarakan masalah. Ada masalah apa? Kita musyawarahkan. Rapat. Nah, bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Kemarin yang sudah kalian tempelkan, ini adalah sila keempat. Musyawarah ya, sila keempat. Nah, ini contohnya, contoh pelaksanaan musyawarah. Yang pertama apa ini? Pemilihan ketua RT. Ini mungkin pemilihan ketua RT ya, Pak RT yang baru. Nah, ganti Pak RT-nya ganti. Nah, ini juga pemilihan ketua kelas. Contohnya juga bisa dengan musyawarah pemilu. Itu juga termasuk musyawarah. Ini juga musyawarah. Musyawarah itu juga untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini ada masalah, ini ada yang gelut. Lah Beni berusaha bermusyawarah. Ojo gelut, kita selesaikan masalah dengan kekeluargaan. Wih, ini musyawarah itu juga dipakai untuk menyelesaikan masalah. Terakhir ini apa ini? Ini musyawarah menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kertas. Ini berarti Senin sampai Sabtu berarti adalah musyawarah menentukan piket, menentukan jadwal piket bersih-bersih kelas. Nah, ini adalah contoh musyawarah. Diingat-ingat, musyawarah adalah pengamalan Pancasila keempat. Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, ini kepala banteng ya, sangar ya. Yang sudah kalian tempel kemarin. Yang belum masih Pak Wis tunggu. Ayo, hari ini boleh. Yuk, ada pertanyaan, yuk kita jawab. Apa arti bermusyawarah?
Apa tadi bermusyawarah? Berdiskusi untuk membicarakan masalah. Berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bicara. Jadi musyawarah itu dengan ngomong. Ya, bukan dengan baku hantam, ya, tapi dengan bermusyawarah itu ngomong, diskusi dulu. Berdiskusi untuk membicarakan masalah. Berdiskusi untuk membicarakan masalah. Sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah tadi. Sesuai gambarnya bisa kalian pilih 3 ya. Pemilihan ketua RW, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, menyelesaikan teman bertengkar, terus menentukan regu piket, menentukan tempat piknik. Nanti kalian kelas 6 ada piknik ya, menentukan tempat piknik perlu musyawarah. Apalagi ya di kelas ya biasanya ya. Outing kelas, menentukan tempat outing kelas juga biasanya musyawarah. Menentukan warna kaos yang akan dibeli, ya itu juga perlu musyawarah. Banyak ya, bisa kalian pilih 3, cukup 3. Nomor 3, ini jawabannya sedikit ini berarti ya. Tempatnya kecil ini. Ini kan banyak. Tempatnya kecil ini. Termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah? Sila keempat. Pantesan ya, jawabannya pendek. Jadi kotaknya kecil, 1 baris tok. Sila keempat. Apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Lambangnya apa tadi? Kepala banteng. Kepala banteng. Kepala banteng. Ingat-ingat musyawarah itu Pancasila sila keempat, lambangnya kepala banteng. Bagaimana cara musyawarah agar berjalan lancar? Bagaimana cara musyawarah agar berjalan lancar? Semua orang harus bersikap bijaksana. Ya. Semua orang harus bersikap bijaksana dan tidak memaksakan kehendak. Semua orang harus bersikap bijaksana dan tidak memaksakan kehendak. Gak boleh ngeyel ya, voting pemilu itu yang menang adalah yang paling banyak dipilih ya, jangan ngeyel. Perlu bijaksana menyampaikan pendapat yang baik, yang sopan, jangan sambil teriak-teriak, gebrak-gebrak meja, tidak bagus ya. Harus bijaksana dan tidak boleh memaksakan kehendak. Terakhir, apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat ya? Beda pendapat itu wajar, biasa ya. Ada yang pengen piknik ke Jogja, ada yang pengen piknik ke Jepara, ada yang pengen piknik ke Bali. Masing-masing punya keinginan mas sendiri-sendiri. Gimana ini kalau ada yang berbeda pendapat? Gimana ini kalau ada teman yang berbeda pendapat? Nah, bisa dengan dibahas secara baik. Boleh ya, dibahas secara baik. Dirapatkan dengan teman yang lain juga boleh. Jangan sampai bertengkar juga boleh ya. Beda pendapat itu biasanya ribut. Nah, tidak boleh bertengkar juga boleh. Biasa itu ya, berbeda pendapat. Yang penting jangan sampai bertengkar, apalagi dengan teman sendiri. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian tulis, menjawab pertanyaan. Terus tadi juga Pak Hafiz minta menggambar sudut. Ayo menggambar sudut lancip, siku-siku maupun tumpul masing-masing 2 ya, dan juga menjawab ini yang tadi. Saya ingat gambarnya pakai penggaris supaya rapi ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sekali lagi yang masih belum mengumpulkan apa itu kemarin menggunting lambang negara Indonesia Garuda Pancasila, masih Pak Hafiz tunggu sampai sekarang ya. Yang sudah bisa dikirim nanti dapat bintang. Oke ya, itu dulu untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.